Andam sarasa pautan hati udah kandung di denai di ayat tajun andam bagadua mati di kutua ulah andam iyo lalamo mami ke hati denai ini tibo masonyo rahasia di padu marilah kita sama janji saidu dosa mati cinta kita indah sio-sio rindu alamo tanpa tangguhkan andam sarasa ulah denai punya kapal kasih didado Nia balai malin tekati dari Nia itu kolo itu kolo Nia dia macam dia malin ini mah baju merah dan kuning oh pelangi-pelangi itu kan pernah lusik tuh andam iyo lalamo mami ke hati denai ini tibo masonyo asia diungkai marilah kita sama berjanji saidu dosa mati andam sarasa ila denai punya kapal kasih didado Mbak aku onde-onde Joniang. Iya tuh lah onde-onde nih dek malam kini kau dek lagu mengalir onde-onde nih. Lah mengalir onde nih. Oke, sapa sanak kita dulu? Jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sana Oniang yang lagi ada di studio dan juga yang ada di rumah. Kita kini ke di Bagurau Bali di acara Malam Bagurau. Bagurau kita malam ko. Malin ba aku. Malah lah mau bana madi nak tibu di Malam Bagurau ko kamat se Malin. Bukan mbak itu nih. Mbak hatu. Indak den sangko si gorigo. Pipi. Pipi singanduang memakan padi. Dek piti ko jana kurang tuh cari. Jadi setiap karena malam kan minggu. ada kesibukan di luar itu. Iyo. Jadi Malin kampaknya dek kini kalau banyak banget sibuk di luar Malin tuh. Sehingga melimpah dia sih unyang seorang di Malam Bagurau kau pakai. Ku nyai bawa igui. Kalau yang dulu kan waktu jadi cikgu kau dia itu loh. Kini waktu jadi cikgu itu sibuk loh. Oh jadi sama-sama sibuk awak kini. Banyak kerja nih yang. Oh iya betul. Betul. Apalagi perangai anak banyak loh gitu. Betul Malin. Nah itu udah Malin. Malam kini ko awak jus ya gini ko Malin.
Tapi malam ko di studio ko cukup rame nih. Rami mana? Ada baju putih-putih ya, ada baju hitam, Ada baju merah. ada baju sirah, Cukup langkuk baju baju sudah. Oh, baju satu. Nah, di malam kini ko malam yang sangat spesial. Malam ko bersama Samalam Basamo Papri. Papri. Ya. Lagi tahu mana Papri tu? Atu yang. Coba lu bertanya ni, Cik. Bertanya boleh kau niat dulu. Asal sama bertanya saya, Pak. Lah. Bertanya saya. Jadi, Papri itu kesingkatannya. adalah. Lah. You jauh. Kecik malin. Payah saya malah jadi DPD Paprinya. Satuan. Tu apa? Artis. Ini artis. Malin? Oh, artis ya. Artis. Persatuan artis, penyanyi, pencipta, pemusik Republik Indonesia. Wih, bayu. Kan itu kecian tadi artinya. Itu. Malin ulang lihat nak apa deh Malin kah kau? Ulang lihat. Iya. Nah, ulang lihat. Apakah kepanjangan dari Pak? Papri. Kalau mari seorang Pak Guru gini nak, kalau tiba di guru tu, itu pertanyaan. Apakah kepanjangan dari Papri? Papri adalah anak-anak. Itu dia. Ini Persatuan. A artis. P. Penyanyi. Pelik. Pencipta. Peloli. Pemusik. Banyak P nak. Alai tiga. R. Republik Indonesia. Wow, jadi Papri adalah Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, Pemusik Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu di sana yang ada di studio. Wow. Tapi di sana di rumah kini kau sedang menonton gini yang. Kau ada si Malin, ada Uniang Safni. Bersama seluruh tim dari Papri. Papri. Papri ku banyak macam mana yang? Banyak. Ada Padang Ada Pusat Ada Sumbar Ada Pekumbuh Bukit Tinggi Itu kalau ada Pekumbuh ada Bukit Tinggi, ada Solo, ada Ada tu papi sampai Uniang di mah sampai Uniang Pasien Tigo nak ada di situ. Papri sudah. Nah, anggota ada situ. Anggota ada situ. Banyak Papri di Pasia tu. Ada Uniang lain lo ya Uniang Indonesia lihat. Iya dah ada Zolongga. Maki malah membawa tadi Uniang dia ceknya. Dicuekin. Tadi itu. Oh, tadi itu dalam rangka Hari Guru PGRI. Malin guru. Oh iya guru. Jadi tadi itu karena sedang banyak. Malin kalau diimbau beko Malin kan mahal aja ya kan itu. Karena tadi minta apa sepeda aku kasih. Oh, sepeda banyak tadi Malin lah. Lape kau orang dah lape dah waduh. Ini ada lape. Alhamdulillah ada lape ni. Jadilah. Jadi malam kan yang langsung saya imbau Cik Luna. Cik imbau dulu. Sia-sia yang Papri yang hadir di Padang TV malam kau gitu nih. Kalau ni anak salah Madin. Kalau ni salah bah. Ini yang mah. Kalau ni saya tahu ni yang lah bagai malam kini ko hadir seorang ketua dari Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia ko yang dari Sumatera Barat ado, yang dari Kota Padang ado, yang sekretaris Kota Padang ado, langkuk. Wah imbau cek dulu. Atau siar ke imbau lupa yang lain yang. Atau uri itu nan rancak orang dulu. Ini dulu orang rancak ada sih. Kau gagah sebenarnya. Gua gagah banyak. Ada cina kita ada Moisa tu. Gui. Kau lah kau. Nah, info dulu di. Saya dulu. Info ketua mana dulu. Dari dulu. Dari Ateh. Kalau biasanya kalau memberikan penghormatan kan Ateh dulu. Dari Ateh dulu, baru ke bawah. Akhirnya semua gini ya. Nah, info dulu deh. Oke, dun sana Uniang nan ada di rumahnya lagi nonton acara Malam Bagurau di malam kini kok kita hadirkan dulu Ketua DPD Papri Sumatera Barat Bapak Haji Husen Daruran. Kita imbau lah kamu ko. Wak mau tota cek lu jawab Pak Ketua awak. Nak membernya kurang semangat Pak tadi. Oh mau lihat. Hadirin undangan yang berbahagia. Kita panggil. Inilah Ketua DPD Papri Sumatera Barat. Inilah Bapak Datua Husen Daruran. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Bapak Datua. Kita silakan Bapak Datua untuk dapat mau tota jawab dulu nak.
Assalamualaikum pada Datuk, salam cik lu anak. Salam Selamat malam pada Datuk. Malam tambah gagah pada Datuk. Tagak pada Datuk lu duduk. Langsung duduk. Pada Datuk ingin duduk atau tegak dulu? Duduk lah uniang. Nyo malam bagurau ko pada Datuk. Ayo bantu iku pada Datuk. Nyo uniang ko kilo dek baju roti je kan dia pada Datuk. Hidup pada Datuk. Habis pada Datuk tagak pada Datuk boleh nampak gagah pada Datuk. Kalau dek pemirsa di rumah pada Datuk. Malin. Kalau Malin cali antara ketua DPD Jawa Malin ko sana beda saya setengah tahun yang. Iyo. Pada tu umur gini 8 malih. Malin 17 setengah. Yang tua tu Agus Mendra tu lah gaik tu. Oh, tu yang paling tua. Paling tua tu. Iyo. Tambah Pak Iwil. Tu adik Iyo, adik Adik Pak Wil. Nah. Malam pada Datuk. Malam Malin, malam Uniang. Sehat pada Datuk? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Datuk selalu segar, bugar karena Pak Datuk dia ketua artis kok mungkin nak. Pak Datuk. Iya galak-galak sepanjang. Iyo, Pak Datuk dia basuh jo artis terancak teri. Basuh jo Kintani, basuh lo malam minggu patang jo Pani Fabiola, jo Ipang, jo David Sitombol, langkuk ada Pak Datuk. Pak Datuk kumpulan sadu yo tu. Pak Datuk yo acok sebuah artis seperti Kintani, tu sanang hati yang sahabat cerah wajahnya. Bersebut David Sambul cerah wajah. Bersebut jurang sebelah kiri kau yang sebelah kiri kau. Tadi yang langsung ini yang gitu. Oh artis tindak aku itu. Iyo, Malin kan taruh hati tindak. Kamu deh itu ini. Tidak ada bantu itu. Kalau Pak Datuk aku nyo sanang saya cari. Kalau Pak Datuk kacau galak kau ni yang nak Pak Datuk. Kau Malin cok juga galak kau Pak Datuk. Tapi Malin agak galak seorang tu. Ada galak seorang. Tapi itu udah Pak Datuk. Pandai awak tagak kau nak Pak Datuk. Duduk orang tahu. Kamu tu mang sudah duduk Pak Datuk mau pilih tampil ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya banyak kursi Malin sedianya. Ni asik kau lah. Enggak berakit ni astek lu. Di. Asik kau lah nak. Di lah. Ni lain lo. Yang biasa nak duduk kat kau pada tu. Calik jauh saya pada tu. Yang suku tagak. Iyo. Patang kau cicah lo. Dapat ngecek pada tu. Sebenarnya di wawancara itu dia banyak bana kau pada tu. Jadi cicah lo dapat ngecek pada tu. Kini gak lama ni mama pada tu. Ini tolok daripada tu sampai kusah balik ya. Ya itulah makanya bersiap diri gitu untuk begadang. Untuk begadang. Itu malam bergurau bersama kawan-kawan di Padang TV. Tu pada tu. Uniang menangi tadi itu di sana di rumah itu efek tadi siangnya dah dapat hadiah dari siang itu tu. Kalau panik maki-maki dah dapat hadiah sialah itu. Tukang maki asalnya Malin. Itulah kata Jawa, tukang maki, tukang makak, tukang heboh. Sampai malam kini nak do panik-panik dia Malin noh. Dan dia nak lagi orang. Iyo. Kalau lah tiba di rumah kepala lah sakit, padahal lah panik-panik. Kalau lah mengecek bantu ekornya cegak seorang saya Malin. Bah kecek udah uniang, kalau di rumah sakit nak, sampai kalau payah sakit. Itu. Uniang tu di sana. Kalau misal kini kau sakit nak telepon dan uniang bisa uniang cara besok uniang di mana cara tu dah masalah barang kan kau 10 juta nyo cegak langsung ni. Iya. Aduh lah punya ya. Yo nusa kan jelah. Iya lah tu. Yo awak kalau menangah peti masuk tu tu. Sagak tengok saya sama je kalau di sana. Niang si Samsidar besoknya minta tolong mesti nikah je niang. Dia uniang sakit kepala dari tadi. Dah model tu ni. Kepala. Awak tahu dah model tu ni. Tolong cik balik uniang sakit kepala. Tapi kalau ada masalah nak kadang 10 juta, cik uniang biarlah uniang usahakan yo. Malin buka rasio saya malah. Sakan uniang ada tua ada Malin. Nak uniang tu kau itu dah tua. Tu Malin sih uniang kau elok. Iyo. Uniang ada tua. Bantu ni. Iyo. Uniang ada tua dari Nanteri sampai ke Salah ada tua yang bayar sadonya ada tua. Iyo. Kau nak ketek-ketek tu tolong nak buat cara nikah ni yang pitiak segi kau jadi mana tu. Iyo pada nak berisi dah rempet kau bahar tu. Pokoknya ada ujung-ujung saya ni. Ayo. Kalau cari nak kadang-kadang sekali tiba ada. Tapi uniang memang begitu yang uniang marayap. Kalau Malin dah uniang. Malin pergi rumah orang. Malin bisa MC nikah. Malin jadi. Malin cari dulu. Imai ibu tinggal. Malin ke rumah ibu dulu dia. Cari kalau orang kayu uniang. Tu banyak minta. Minta banyak niang. Tapi kalau orang biasa sudah nalo. Maka Malin tu marayap niang. Itu. Tu orang aku cik Malin ku biar dia mana tu. Wah cik tu orang tanya Datuk. Lainnya ceritanya mana. Tapi itu daripada. Kalau cari ko. Ni tanya lu di. Ni tanya lu. Ni tanya lu. Astip nak ada situ. Stip lu. Cie, mana dulu. Betul. Yang lu, ini yang. Iyo. Ni tanya Datuk lo. Labara lah mau Datuk menjadi ketua artis kau tu.
Jadi wetu niang. Pertama tu kita apa nak kita sambut apa nak aku kawan-kawan pemirsa nak. Ayo tu. Ini aku capek sih bertanya. Selamat malam para pemirsa Padang TV. Iya tu. Di Tu malam tu kamera tu. Baik yang di studio maupun yang berada di rumah. Pada malam hari ini tentunya kita secara bersama-sama hadir di sini. Itu dalam rangka Malam Bagurau ini. Acara Malam Bagurau. Mudah-mudahan juga tentu Malam Bagurau ko bertambah hendaknya. Bertambah hebat Padang TV ko, bertambah dicintai masyarakat. Karena salah satu faktor kita hadir di Padang TV ko karenanya memberitakan dan menayangkan tentang daerah-daerah. Itu sangat kita banggakan. Iya. Ditepuk tangan untuk Padang TV ko cik dulu. Ya. Jadi begini nih yang tentang masalah kepengurusan ketua DPD Papri Sumatera Barat. Sebetulnya baru berjalan 2,5 tahun sebetulnya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Berarti berapa bulan itu tu? Lah saja 30 bulanan itu. Nah, 30 bulan. Bulan itu. Baru 30 bulan. Dan Ikoko pun dijabat sebetulnya kan dengan kebersamaan kawan-kawan. Sebetulnya kok kan namanya kok kerja ikhlas saja. Ya. Cik lai bagi cik ikhlas. Kena bagaji kita sekolah kok. Nak gaji dah tu. Nak gaji. Tapi bagaimana kalau kita tu ada darah seniman dan cik lai kawan-kawan nama bantu tukar nama kita. Tapi kalau tak nak nama iya kemana aku. Iya. Jadi tentu harapan kita adalah bahwa dengan ada DPD Papri ko tentu mari kita bersama-sama. Bersama-sama bagaimana meningkatkan seniman-seniman daerah ini itu dapat langkah-langkah itu lebih baik ke depan gitu. Iya betul. Sebab kalau pun juga suatu buah organisasi tentu hendaknya bermanfaat bagi anggotanya. Iya. Itu yang penting. Kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota. Tapi memang sekarang kita baru mencoba melangkahnya. Melangkah. Belum siap itu gitu nampaknya. Sebab kita tahu sendiri bahwasanya Papri ko sebelum kita menjabat lah vakum 5 tahun. Dah 5 tahun no. Papri ko vakum. Sehingga kita tentu merangkak balik. Iya, mencoba melangkah memberikan suatu katakanlah bagaimana organisasi itu berkembang tentu dengan kebersamaan dengan kawan-kawan. Iya. Dan memang dalam perjalanan pasti adalah sebenarnya suku tentu ada yang tidak suku. Iya. Itu pasti ketemu dalam sebuah organisasi. Iya itu. Tapi dengan demikian kita tetap eksis, Merangkul ya. merangkul, bermusyawarah. Namanya kita manusia kan tidak sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah di situ kita dapat mengevaluasi diri. Mari kita bersatu, mengevaluasi diri, langkah-langkah ke depan sehingga arti dari sebuah organisasi DPD Papri ko dapat hendaknya dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Iya. Kemudian kita tahu sendiri Papri ko bukan hanya di Siko nih, bukan hanya di Padang saja, tapi adalah se-Indonesia malahan. Kita yang tahu beberapa waktu lalu, minggu yang lalu kita barusan mengadakan kegiatan ya untuk level tingkat nasional katakan begitu. Baralek kadang. Baralek kadang. Nah jadi itu kita undang semua pengurus Papri daerah. Iya. Baik itu DPC Padang rekan kami Pak Wilman, kemudian Bukit Tinggi ada Pak Yon, di Padang Panjang, di Payakumbuh 50 kota, Kota Solo ya, Agam, Kabupaten Solo. Jadi kita Kota Sangkar juga kita undang beberapa yang terakhir kita lantik. Jadi semua kita coba merangkul. Nah, dengan adanya nanti DPC Papri daerah, tentu kita akan mencoba nanti melangkah. Ada dulu semacam apa nanti rapat kerja daerah nanti coba. Oh iya. Tujuan kita adalah kira-kira dikumpul kawan-kawan di daerah kita bolehlah satu langkah ke depan. Langkah kita bersama baik itu di Papri Sumatera Barat maupun Papri daerah. Sehingga ada jelas nanti program-program kerja yang dilakukan oleh seluruh daerah dengan ada kesepakatan dengan kawan-kawan di daerah. Itu rencana kita. Iya betul. Kini ialah bara daerah yang lah terbentuk kepengurusan Paprinya kau tu? Insya Allah kini itulah 10 yang. Alah 10 daerah. Dan kita mencoba lagi untuk seluruh daerah.
Semua daerah kita coba akan membentuk dan melantik daripada kawan-kawan DPD Papri daerah, DPC-nya, sehingga betul-betul nanti berkumandang DPD Papri di seluruh Sumatera Barat. Seluruh Sumatera Barat. Ya, Jadi 10 daerah yang tadi yang terbentuk itu berarti Datuk lah, pai itu ke daerah-daerah tu melantiknya tu Datuk ya? Ya, kita pai jo kawan-kawan untuk melantik dan juga tentu harapan kita adalah bahwa kawan-kawan di daerah pun tentu hendaknya bersinergi dengan pemerintah daerah. Sehingga apa bagaimanapun juga kita tentu organisasi kita di bawah lindungan, di bawah binaan kepala daerah maupun anggota dewan atau ketua DPRD, tentu kita bersinergi dengan mereka dan kita membantu program-program kerja daerah. Di samping juga bagaimana kiranya orang-orang seniman-seniman ini juga dipandang oleh pemerintahan. Betul. Ada satu hal yang perlu kita sikapin yang di dalam era sekarang ini. Yang pertama adalah bahwa kita kan seniman. Hendaknya pemerintah daerah pun memandang bukan hanya olahraga saja yang LGBT, tapi seniman juga harus LGBT. Ini kan masyarakat daerah juga tuh. Nah, ini perlu jangan kondisi lagi kami ko itu letupan dari kawan-kawan dari seniman-seniman yang ada di Kota Padang maupun di daerah. Begitu. Jadi harapan kita itu, harapan ini kita sampaikan kepada pimpinan daerah sehingga hendaknya para seniman, para pecinta musik maupun pemusik daerah ini juga mendapat tempat hendaknya di dalam pemerintahan daerah. Begitu nih. Iya. Artinya berarti kalau Wak Calik Pataka kan sudah beralek kadang utang. Ya. Itu ada yang diserahkan, itu ada dari unsur kepala daerah pun ada, dari bupati, dari wali kota, kemudian ada dari unsur masyarakat patanya dia penghargaan. Itu sebenarnya memanglah di program sebelumnya, di program DPD atau apa Datuk gitu? Jadi itu memang sebuah program dari DPD Papri Sumatera Barat dengan kawan-kawan di PC Papri. Sebab bagaimanapun juga sebuah organisasi tentu kita akan berkembang apabila dibantu oleh daerah, dibantu oleh pimpinan-pimpinan daerah. Dan juga kita melihat kita selaku DPD Papri yang bersama dengan DPP pusat memandang. Contohlah Padang TV ini, Padang TV. Padang TV kenapa mendapat satu penghargaan? Dasar pemikiran kita seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama, Padang TV ini sangat peduli dengan kebudayaan daerah. Sangat peduli dengan kebudayaan Minangkabau. Contohnya acara malam gini malam baguro gini Itu satu faktor. Balik Padang TV kau dapat alasannya kau apa kau ketua? Ini satu alasan. Kemudian juga Padang TV sering menayangkan lagu-lagu daerah. Ini kan satu penilaian. Iya betul. Berarti Padang TV kau lebih peduli terhadap kebudayaan daerah. Betul juga dengan berita-berita daerah. Nah, itu juga kita lihat dari perkembangan kepada kepala-kepala daerah yang lain. Contoh misalnya Bapak Supardi, selaku ketua DPD Sumatera Barat. Beliau sangat peduli dengan kebudayaan daerah. Malahan beliau ini juga sangat membantu banyak dari pokok-pokok pikirannya, misalnya untuk membantu bagaimana tumbuh kembangnya kebudayaan daerah. Seperti kemarin ini juga bantuan dari Pak Supardi selaku ketua DPD Sumatera Barat membantu bagaimana lagu Minang ini untuk dapat berkumandang lagi secara nasional. Di samping itu juga beliau juga membina kesenian daerah kita gamai malahan. Gamai. Malahan sekarang berencana kalau tidak ada halangan maka tampil di Malaysia gamat ini. Ini membawa juga nama daerah Sumatera Barat. Jadi inilah beberapa hal mungkin yang perlu kita sikapi. Tentu harapan kita ke depan, mari kita menyatu siapapun seniman, mari kita bersatu. Bagaimana langkah kita ini sehingga betul-betul seniman ini mendapat dapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Dan juga di samping itu kita melihat sekarang kan ada banyak teknologi-teknologi, teknologi-teknologi yang katakanlah ilmu teknologi sekarang di YouTube segala macam itu. Ini bagaimana langkah-langkah ke depan sehingga betul-betul nanti para seniman ini tahu tidak gagal teknologi. Mereka tahu bagaimana untuk katakan sebuah hak cipta berkembang dan disampaikan di tengah masyarakat melalui YouTube semacam itu mendapat penghargaan juga bagi pemerintah maupun oleh pencipta-pencipta lain. Artinya pada
sakit semua sakit, sanang semua sanang. Artinya kalau di Papri itu mungkin ada perlindungan juga pada tu. Mungkin ada seniman-seniman kita yang merasa tidak diberi keadilan atau mungkin butuh bantuan hukum kepada tu ya. Untuk melindungi seniman apa? Apakah demikian pada tu? Memang sengaja malam ini saya mau didampingi oleh rekan kami ini Tito, pengacara muda ya yang berkualitas di Kota Padang. Dia merupakan kepala biro hukum ini di DPD Papri Sumatera Barat. Jadi kita imbau. Kita imbau lah ini. Kita hadirkanlah dulu. Siapa pada tu? Tito. Artinya kalau Tito kok pengacara yang mengurus kada permasalahan di seniman-seniman awak, mungkin yang berhubungan dengan hukum atau hak cipta, beliau ni yang kamu bantu yang. Hak cipta awak ko dipakai di orang tu apa terlindungi. Betul. Kalau kita bawa dulu Malin. Baik, kita hadirkan dulu Abang Tito untuk dapat pengacara dari di depan. Papri Sumatera Barat. Selamat malam. Bang Tito, ada kayak beratuk lah Tito. Ni agi lo kau cek lo. Kalau awak lihat memang kalau seniman ko pelaginya seorang penjara itu memang agak aneh-aneh yang. Iko mungkin dek merasai man yang. Apa merasai? Dek merasai mengurus seniman ko yang banyak masalah. Jadi tambah pirang rambut imu itu. Kadang malin ibu apa Kalau kak pakai cek kalau orang kayak dulu banyak nama pikir putih rambutnya nak berpikir. Kalau itu ndak putih rambut itu sirah rambut ya. Putih banyak masuk. Tapi awak karena bersama seniman. Orang cuba lo gaya sama lo seniman. Kalau Iko malin rasuk. Kalau Iko malin rasuk. Kok korban rambutnya siapa kau? Aduh, Pak Agus Mahendra tuh korbannya rambutnya. Iya. Ini macam kayak. Tidak. Nak unyang mencari seniman yang bantu awak itu kok lain pula tak cilak cuma tonya nak balik. Unyang jangan unyang cucu bolo cap pada tu lo. Dia boleh nak gara kayak duduk atau bawah itu dek. Unyang kalau ranca-ranca adik unyang, sana unyang. Nah ganteng mana ada ranca itu ada Nieti, ada Niel, ada itulah baralek sado ini. Kau baru patang baralek yang. Oh itu baru. Nah, awas apa lah dulu. Boleh aja dulu awak. Coba Malin tanya nak. Semalam Pak Tito. Malam Pak Malin. Ibana rasanya bahagia dengan kehadiran Pak Tito di malam ko. Sehingga seniman-seniman wak di rumah kini yang mancalia terasa ada pedoman nih gitu maksudnya. Itu pedoman tuh kalau ada masalahnya mungkin bisa langsung ke DPD Papri itu. Pak Tito, caliak seniman awak kan tentu ada masalah tuh kayak seperti adanya seniman awak aku yang kurang dihargai mungkin kok di daerah lain senang tampil atau mungkin dilecehkan atau dihina mungkin karena mungkin ada kejadian sebelumnya. Kalau menurut Pak Tito kejadian Mukoko apa cara menanganinya Pak Tito? Baik, kita dari Biro Hukum. Terima kasih juga nih dengan Pak Ketua. Awal perkenalan sebelumnya 2 tahun yang lalu dan ngajak untuk pembentukan Papri. Saya cukup bangga sekali lah oleh Pak Ketua ngajak bergabung di Papri ini. Bangga cukup. Kita dari kepercayaan oleh Pak Ketua untuk di Biro Hukum. Kita tujuannya untuk melindungi para artis kita. Contohnya yang pertama yaitu masalah ciptaan lagu. Kadang-kadang lagu dipakai dan pencipta hanya mencari mendengar. Karena lagu kalau didaftarkan lah itu. Harusnya kalau lagu kolah diciptakan, dinyanyikan, rasanya ke kamu ming, daftarkan selangsung. Karena banyak lagu contoh di cover apa nih dapat oleh seniman. Itu Pak Ketua selalu berbicara bagaimana caranya tuh. Akhirnya kita kerjasama lah dengan Kemenkumham waktu itu. Ada istilahnya kan ada MOU karena ada berapa pembayaran duit lah untuk mendaftarkan lagu tersebut. Jadi ada dikurangkan. Makanya dengan ada Papri ini kita selalu bersinergi dengan Kemenkumham untuk hal ini. Jadi kadang-kadang seniman ko lagunya lah booming
dan lagu kalau untuk daftaran tuh masih bisa mengklaim tuh susah wak jadinya tibonya. Oh, Pak itu Iya. dah. Mungkin kita kemarin ini ada salah satu kasus juga yang kita hadapi. Kita ada lapor juga ke ketua, tapi dia nggak mau lanjutin. Dia punya lagu, dia nyanyikan sama orang, tapi yang perempuannya ditukar. Nah, itu kan suatu lah, suaranya masih tetap suara dia. Tapi yang si perempuan itu nggak mau apa, ya udahlah, nggak apa-apa, lanjut aja lah. Kita ada komplain juga di salah satu rekaman waktu itu. Mungkin itu. Ya berarti itu yang dilindungi hak cipta Hak cipta, ya. pencipta kita berarti. Ya. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu ya, mungkin beberapa pengalaman dari seniman awak yang misalnya tampil di daerah terus ada penghinaan atau pelecehan tuh, apakah dari Iya. dari DPD atau dari pengacara dari DPD atau juga bisa? Kita kan di Papri ini ada tim lagi. Ada yang pertama tuh Gilang Ramadan, David Chandra dan Jeffrey Naldi. Itu merupakan tim Papri Sumatera Barat. Jadi apapun keluhan dari penyanyi maupun seniman, kita siap tampung. Karena itulah tujuan Papri dibentuk Biro Hukum ini. Karena sewaktu kita belum terbentuknya Papri, Pak Ketua selalu diskusi, kasihan kita. Apalagi waktu Covid. Ya memang menyedihkan sekali lah pada waktu itu. Kita ingin bagaimana seniman ini bisa merasakan lah apa hal yang diciptakan itu dan apa hasilnya itu. Artinya kita nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Yang penting intinya kita apapun keluhan penyanyi dilecehkan, kita siap terima laporan nanti. Kita akan dampingi dengan tim nantinya. Di arti ini yang mungkin di sana di rumah, mungkin seniman awak atau kawan-kawan awak mencelek di rumah, mungkin kalau ada permasalahan sedang tampil atau mungkin dihina atau merasa tidak dilecehkan atau kita di rumah, sedang show nih kita dihina atau ini katanya kan di daerah. karena mungkin dia punya Terus diculik dia. ya penculik. Ya. Jadi ini yang itu makanya kita mengambil pengacara-pengacara muda yang eksis dan mau dan peduli. Ya, peduli. Sebab bagaimanapun juga seorang seniman, katakanlah hak ciptanya itu, kadang-kadang patanggangnya malah membuat, ya, malah lah bombing itu lah murah sampai. Ibaratnya begini, kalau pencipta ini sangat kasihan kita gitu. Tibalah kamu nyanyi lagunya top tuh, nantok penyanyinya lah. Nah pencipta kau tinggal. Ayo. Nah, itu banyak persoalan-persoalan itu yang nampak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kadang-kadang tiba deh penyanyi itu kecil kami Cik Jodoh, Cik Ferie J, saya bukan lah Kari Tanjung dan kawan yang lain, Tefan Budiana, dan Mora Martin. Coba ketua caliak ketua sih. Tibalah pencipta aku kadang-kadang berkaringai. Tiba penyanyi harum-harum. Itu tadi. Karena lebih dipandang tuh seorang penyanyi. Padahal inyotop itu adalah karena pencipta gitu loh. Nah, ini akan perlu kita. Ada semacam itu pergeseran nilai, ada katakanlah semacam pembatas yang sangat-sangat perlu kita ke depan jadi pemikiran gitu loh. Ya artinya nih yang Unyang kan pernah waktu itu Malin menciptakan lagu Onde-Onde Manyang. Onde-Onde Unyang kecil ciptaan Unyang waktu itu. Onde-Onde Unyang Malin Donde di Pasiran Tigo. Malin cipta lagu Onde-Onde Unyang punya kecil Unyang waktu itu. Iya, itu ada lagu Palai Badah bagai itu ciptaan orang tuh Unyang tukang laguan sih. Tapi kecilnya Unyang mencipta lagu Palai Badah tuh. Enggak. Palai Badah tuh yang lagu Palai Badah lagi rumah Unyang ngeleh mah. Banyak mah. Banyak, yo. Iya. Tuh Onde itu bakal Unyang punya Onde. Onde itu ciptanya belum pasus. Kok ada Tito Unyang Malin lapor Unyang ke pengacara Malin dari DPD. Nah, itu doh Malin. Mungkin dosa awak. Tadi mau tota sana. Itu doh Malin. Dosa awak di rumah mungkin nak di lamona apa awak ingin menanga suara dari Pak Ketua kalau maha katanya nak. Pak Ketua aku salah seorang pencipta lagu Minang, penyanyi, artis polo. Salah satunya judul lagunya Ratok Si Kamba itu ciptanya. Apa? Ratok Si Kamba. Ratok apa? Ratok Si Kamba. Ratok Si Kamba. Iyo. Jadi Kamba kok meratok. Iyo. Pak Datuk kau kan Kamba sebenarnya ketua kau. Oh. Dan Kamba kau Allah dipanggil oleh Allah nih yang. Oh. Diciptakanlah lagu Padian yang lagu. Rasul ditembak kajai lagu ini yang. Wih. Padian mana lagu ini yang itu. Bisa dilagukan kini itu Pak Datuk. Ratok Si Kamba kok. Tapi Malin melarang lagu ini yang. Menitia Dibuat matur yang. boleh golek sekali. Kalau nyo beda lah Malin. Kalau Ratok Si Kamba kok sampai menitiak matu, kalau Ratok Pasaman Malin mengarik deh. Iya.
Jadi ikut suatu kejadian murni kejadian gitu yang artinya kita mempunyai saudara kembar. Kebetulan beliau sakit, beliau di Dinas Pariwisata Provinsi Riau waktu itu. Kampanye Pak. Ya, Tua. jadi sakit kemudian dibawalah ke Malaka, dibawa ke Jakarta gitu. Sehingga meninggal di Penggituan. Innalillahi wa inna ilaihi Itu kita malah 1,5 bulan lalu lah. Nak tidur. Karena memikirkan itu makanya saya bukan sebuah lagu. Sebuah lagu. Lagu itu Datuk Sikamba yang nyanyikan oleh Datuk Sikamba juga nyanyikan, kemudian juga Erizal Maestro juga nyanyikan. Karena kita sendiri tidak tahu nyanyi pada itu loh. Tidak bisa kita menyanyikan. Tak keluar dah Datuk kau dah. Tak menyanyi. Banyak lagu ini selain Datuk Sekamba adalah nostalgia SMA yang pernah melin lagu bawa lagu pada Datuk kecil ni yang nak tak lok boleh keluar dari studio tu ni yang. Ibu tu melin yang itu. Jadi Datuk kau menciptakan lagu-lagu Paibo itu. Tukang tulis lagu ni yang. Iyo, kan mencipta lagu namo dia Malin. Tukang tulis je melin nyubik lagu itu tulis itu ah. Datuk. You tukang tulis lagu lah adik. Jadi lagu nanti ditulis-tulis tadi tu boleh buati. Ayo nak itu dan yang. Awak dengar dulu. Awak kini kau lagu nak dibawaan dek apa Datuk aku. 10 sanang lah terus nak rumah. Moto tasun yang sabni kau kerja. Jaf kau kerja kita. Yo, kita dengar lah dulu nak. Ba pulo Pak Datuk aku buat lagu. Ba pulo jan Pak Datuk kan karajo menulis lagu. Tapi lagu ni itu. Kecil bisa di rumah lupa lagu ni yang lama nangis pak acara itu. Nak tapi kan Malin mengecekan tadi kan lagu pada tu aku lagu Paibo ibu. Tidak itu dan yang Malin. Jadi selalunya buat lagu hati yang lain betul. Biarlah boleh hati ibu. Ya itu adalah suasana tagak pada tu lagu lain. Ni kau ini tak tahan dia ni Malin. Nak betul doh. Belagu lah pada tu lalu pada tu. Apa lagu pada tu kan? Sudah pada tu lagu Paibo, lagu berdua dunia mereka lagu nang gembira lah pada tu. Iya. Nah, dunia itu dunia. Awak dua lagu dunia. Beko, kini pada tu lagu ibu-ibu tu. Gembira dunia. Wah, gembira dunia. Baik. Dan ada di rumah, kini kok kita hadirkan dulu Bapak Ketua DPD Papri Sumatera Barat, Bapak Datuk Husin Daruhan. Kita hadirkan pada Datuk. Dibungkul lah pada Datuk Aceh lu. Ini tukang penghayatannya dunia yang Pasan. Apa lagu pada Datuk Balin? Mande Papasan. Oke, di sana unian di rumah lagi nonton acara Malam Bagurau kini ke sana kita hadirkan dulu Datuk dalam lagu Pasan Mande. Turunlah gajah patah gading, menyasuk lalu kata dia, tak hampa dan dari bangkau. Iyo santiangnya akaran menyasuk darah dalam daging, lukunan indah kanampan alapa dia saja mangku tahu. Tanpa pasan mande usah aku ina di ombak gajah dia nantana oi nak kanduang mambau kalah jalan desa milu cekak liubena nanjok pilada
panjangnya akar hikmah menyasuk darah dalam daging, lukunan indah penampakan Allah dia saja aku tahu. Nantumpah pasal manis usah takut nak di ombak gadang riak nan tanah oi nak kanua membau karang biarlah ruko desa milu cegak diubena nan jo piladang satu malere oi nak kanua bisunya tajam. Terima kasih. Ini luar biasa. Niang. Ande, lain dia tak kalau kolok yang piang, apa yang datang gua tadi tak kolok Kalau dia- Kalau mau indak ni yang lapan ni yang lalu mau indak Ni. nyanyi, baru lah gadang loh. Ala Ni. sasak ngok loh. apa dia? Ya, Tak mana kalau apa kalau dia, Kak? Malin menang lagu tadi. Kalah suara Malin. Apa Parwi? Nak mangga-mangga aja Malin. Ayo. Tadi, Pari, Pak kembali lah puri je pari Pak beli kan Datuk lah. tadi menyabik Parwi. Ah. Nata singgung 2 orang di siko. Iya. Di Siapa kiri singgung? cik, di kanan cik. Sabale agonya. Iya. Nah, jadi Malin sebagai seorang ketua dari Persatuan Artis tu harus pandai berlagu, harus pandai segala. Nah, ada pula ketua Kota Padang beko ada ngalo lagunya. Iya, Eh, iya. kalau kita Kota Padang itu artis mana yang? Artis lo. Iya. Sekretaris Kota Padang artis lo. Humas DPD Papi itu artis lo Artis yang. lo. Iya. Ya. Si Tris Chandra namanya itu. Ya, artis Chandra namo. Artis lo tuh. Oh, wakil ketua Wakil ketua DPC. DPC Papri Kota Padang. itu artis onde-onde lo yang. Nah, Jadi memang begitulah yang memang kita mencoba kembali sekarang ini tahun ke depan dong kan. DPD Paprika mencoba membangkitkan lagu Minang balik. iya. Artinya apa? Kita melihat tahun-tahun 80-an, 70-an, 90-an. Itu lagu-lagu Minang itu sangat booming di seluruh Nusantara. Contoh Mendiang Salmon Iya. dengan lagu-lagu Ratuknya. Kemudian ada namanya Mendiang Tiara Mon yang menyanyi tadi itu. Iya. Dengan indangnya, dengan Yayundet dengan gameknya. Kemudian ada cik lain yang saluang si apa? Uromondo ke? Asben. Pak Asben yang Asben. Samsi Hasan. Samsi Hasan. Jadi memang banyaklah contoh-contoh lagu-lagu yang lama itu yang katakanlah mengangkat kembali lagu-lagu Minang. Sebab bagaimanapun juga ada pengalaman ya, pengalaman di kawan-kawan Konyang di Padang. Ada sebuah komunitas katakanlah menengah ke atas ya. Motor-motor gede ke orang kayu punya gua, orang kayu gadang punya. Dia pernah dia itu singgah di salah satu sebuah hotel waktu itu. Jadi kawan-kawan itu menampilkan lagu-lagu barat, lagu-lagu pop, lagu-lagu timur. Dan tidak orang tuh, kami ke sini bukan jam mendengar lagu-lagu ini. Kau lagu barat, lagu pop mungkin lebih pintar kami pada kalian. Tapi di sini kami ingin mendengarkan sebuah lagu Minang. Nah ini makanya, hal inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan sekarang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa waktu lalu itu banyak persoalan katakanlah lagu Minang ini yang perlu kita angkat karena lah mulai hilang ya, mulai hilang raso, jepareso, kata kiasan mulai hilang. Nah itu makanya salah satu program kerja DPD Papi itu melaksanakan lomba cipta lagu Minang tingkat nasional. Iya.
yang baru seminggu lah ya, yang kebetulan Padang TV sangat terima kasih nih kami DPD Papri Sumatera Barat dan semuanya mengucapkan terima kasih kepada Padang TV yang telah ikut membantu menyiarkan, membantu mensipongangkan lagu Minang ini sehingga betul-betul hendaknya berkenan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan itu Niang, kita mempunyai tahapan-tahapan sebetulnya. Tahapan-tahapan itu diantaranya adalah sebelum melangkah itu mengkaji itu. Ada semacam diskusi namanya waktu itu. Adalah diskusi budaya. Yang pada itu kami selaku moderator diundanglah budaya Minang yang profesor doktor yang lengkap, baik itu dari bekas Padang TV juga Firdaus selaku wartawan. Nah, sebelum melangkah kita apung dulu nih, kita akan membentuk sebuah kegiatan yang namanya Lomba Cipta dan Festival Lagu Minang pada waktu itu. Nah, tentu perlu kita kaji aspek-aspek manakah yang kita butuhkan, ya. Kemudian apa-apa sajakah yang perlu kita tumbuh kembangkan kembali, sehingga kita minta masukan-masukan dari para yang katakanlah yang tahu terhadap budayawan maupun tentang perkembangan daerah. Nah, dari hasil itu dapat suatu kesimpulan bahwasanya memang perlu diadakan sebuah lomba cipta lagu Minang. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan lomba lagu Minang itu sebelum melangkah kepada lomba cipta, kita laksanakan dulu festival penyanyi Minang. Nah, yang tujuan kita adalah bahwa bagaimana hendaknya adik-adik penerus gini karena banyaknya kini kecenderungan paradigma di tengah-tengah masyarakat kan kini melek daripada YouTube karena mereka lah media sosial kok sangat mudah. Nah, itu salah satu faktor kami membentengi datangnya karena media sosial ini sangat bebas, yang arah-arah ke barat-baratan itu coba kita bentengi dengan pola-pola program kerja di Papri ini. Nah, kita laksanakanlah lomba penyanyi Minang tingkat Sumatera Barat. Nah, jadi itu malahan hadiah yang terbesar dan tidak satu pun membayar, gratis. Nah, ini gratis kita laksanakan. Tidak ada orang ku membiasakan festival lagu Minang, balenset pasti orang tanya. Tapi seolah Papri sendiri tidak ada membiayai BNZ, gratis untuk masyarakat. Gratis. Itu anggaran itu dari waktu pada tahun. Nah, jadi anggaran ini tentu kita mencoba. Itu seperti saya sampaikan tadi, kita harus membaur kepada orang-orang yang punya kebijakan. Nah, ya, sehingga betul-betul hendaknya kita cuba menerangkannya. Kok kita harus rasakan tentu bagaimanapun juga seorang yang punya kebijakan tentunya berpikir secara dewasa, berpikir secara pemerintahan memang ya diperlukan untuk masyarakat awak kita. Nah, itulah makanya tadi Bapak Ketua DPD Pak Supardi membantu kami terhadap bagaimana menggalakkan kembali penyanyi Minang maupun lagu-lagu Minang. Nah, kemudian setelah adanya kegiatan itu dapatlah hasil. Ya Malin, dapat hasil baik itu generasi muda seluruh daerah ikut pada waktu itu, dapatlah dari 200-an peserta waktu itu, dapatlah 5 terbaik putra, 5 terbaik putri. Semua dapat hadiah. Nah, setelah itu barulah kita melangkah kepada lomba cipta lagu Minang. Nah, dalam lomba cipta lagu Minang ini dari hasil monitor kami dengan kawan-kawan dan juga merupakan hadiah terbesar dan peserta terbesar sepanjang sejarah, ya. Lomba cipta lagu Minang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan lagu Minang. Biasanya kata dari rekan kami Seki Budiman maupun yang lain, biasanya peserta aku sekitar 30 atau 42. Kini hampir 100 yang peserta dari seluruh Indonesia untuk lomba cipta lagu Minang ini. Nah, kemudian tentu adanya semacam katakanlah kita mempunyai program, tentu ada beberapa kriteria-kriteria. Yang ketiga pertama tentu kita mencoba lagi jangan awak mencoba menghilangkan juga lagu-lagu model-model lagu-lagu abadi gitu. Sebab kecenderungan sekarang itu banyak saya lihat, saya kritik ini
banyak lagu tu lagu yang berbahasa Minang, tidak lagu Minang. Itu banyak sekarang kita jumpai. Nah, inilah maka dasar pemikiran kami bersama-sama kawan-kawan di DPD Papri untuk mencoba melangkah membuat satu kegiatan sehingga betul-betul hendaknya lagu Minang kau tunggu berkembang, hendaknya boleh sesuatu. Ada anekdot di Jakarta yang dulu alun pandai seorang artis nasional itu menyanyikan lagu Minang, itu artis yang begitu. Begitu hebatnya lagu Minang itu pada saat itu. Apalagi tengoklah lagu M8 sampai ke Malaysia, sampai ke orang Thailand. Kalau kini kan Kalau kini, itu makanya. Kadangnya menguasai cuma lagu pop saja atau lagu dandut saja. Sementara lagu itu tidak dikuasai gitu. Nah, ada pengalaman satu lagi nih yang. Baik. Nah, itu, di waktu pelaksanaan kegiatan pertemuan wali kota se-Indonesia di Kota Padang. Orang tu seorang wali kota kok. Naik auto Grab kok, ya? Grab. Batanyonyo. Di mana enak melihat apa ya, budaya Minang, putar lagu Minang di hotel mana, kata di wisata yang mana kita hadir gitu. Itu sihnya yang. Itu Pak, kayak apa ya, wisata Muaro gitu, kayak laut aja Pak. Enak, pantainya bagus nih, bagus. Kalau soal pantai, pantai daripada daerah Sikola sih. Wah. Jadi cari itu Dima bisa nyundangan lagu Minang dinyanyikan dek punya Minang awak. Tuh. Kalau Timur spesial di PKP itu sudah lagu Minang. Ini kan tantang dok ke depan gua. Tapi yang kau tambah lama termasuk pembicaraan yang Nabi turun yang. Nah itu dah, ayo Wak Cigok dulu. Ada yang melewat pada tuh. Itu nak lewat sebentar jarak jangka kemah tetap di malam Bagurau. Nanjo urekno ranti yang jodaun indah badayo taraga mandang kicau si burang murai lata bang Jawa mambau untuang yola sansai usah tabang sumbarang tabang jiko lai takui datang galodo urang kampuang sawah doladang nantani ayo dangapasan unggeh joburuang tolonglah kami nan lamah nan ko rimbo tampe kami balinduang jandi tabang jua taraga
batang nanjo urenya ranti yang jodang indah badaya indah badaya. Buat tangan lah cik lunde. Ni yang japui Pak Wil kemari lu ni yang bawa Pak Wil duduk. Iya. Kalau malin boleh japik lah Pak Wil. Iya. Pak Wil duduk pakai malin atau duduk pakai uniang? Nak kayak uniang lah. Pakai uniang. Iyo. Uniang Mana lah tahu. duduk aja ke Pak Ketua Sumbar tu ni duduk Ketua Kota Padang dah yang. Tu ah. Ku baju Pak Wil, ku baju kebangsaan Ya, kebangsaan Papri, apa gitu ah? Papri. Nah, jadi kalau lah pakai baju koko, Pak Ketua, berarti ku adalah orang Persatuan Artis Pencipta Lagu. Wah, tambah gagah ya. Wah, tambah gagah. Niang, Baru dah. sebelum Niang mengecek je Pak Wil, saya lihat dari sebelah kanan tu tulisannya ada Niang tu. Apanya? Tulisan itu terus Niang nampak tu Ketua. Jadi kalau mengecek itu Niang agak hati-hati Niang mengecek. Yo, nyo lain lo mengecek je Ketua Padang ko, lain lo mengecek je Ketua Sumbar. Kalau Jadi, itu ketua DPC kau Niang, kalaupun ada wakil di sampingnya, wakil tu nak bisa buat macam-macam itu. oh, ketua aja wakil. Ya. Sepaket lah. Wakil siar Niang. Ya. Ingin tahu lu sana rumah wakil lu, Pak Wil kau siar kira wakil. Kini nak wakil Ketua Papri kini kono. Kini presenter. Oh Uniang jadi presenter gini. Uniang ku presenter. Masalahnya dia Uniang kau duduk lu di samping ketua, ada wakil, ada ketua, ada wakil, Oh, baik itu mah ya. ada presiden dan wakil presiden. Ya, Sama itu. Ya, dia presiden, dia wakil presidennya. Pandai-pandai. Pandai nama. Dan tiga-tiga kok pesuruh-pesuruhnya. Iya, maksudnya. ya. Jadi mau duduk anu nian jo Pak Wil kok cocok Iya, gini. Kan iko. Pak Wil. Aku galak-galak lah gue. Biasanya kalau wakil kan nak boleh bertanya, nak bertanya itu tuh yang lain dari wakil itu. Oh begitu. Nak boleh nak tanya dah. Wakil kau kan ditanya oleh kau wakil kau kan ditanya oleh kau. Tadilah. Di sana tentunya di rumah kini pengen tahu kini kau bersama Ketua DPC Papri Kota Padang sana. Ada Pak Wilman yang akrab Wak Imbo namanya Pak Wil ya. Iya, kalau niang main baunya Pak Iwil. Iwil ya. Pak Iwil. Itu bercanda kami. Pak Wilman Mukhtar. Niang Ketua DPC ada sebenarnya anggotanya sedang macam lihat kini kau Niang. Anggota sedang macam lihat ada di rumah kini kau. Apa tuh? Ada di rumah tu ada nama baga-bagaan yang Oh. Uniang pada kena japik malam Uniang memang. Pak Wil, Iya. You kan bagurau. tentunya di sana di rumah ingin tahu gini komposisi Pak Wil kini kau di DPC Papri Kota Padang. Nah, Pak Wil, sebenarnya kalau saya lihat kau sebenarnya banyak organisasi-organisasi yang seperti yang mirip-mirip dengan Papri, tapi sebenarnya kan di bawah naungan Papri sebenarnya gitu. Apalagi induknya itu sana Papri. Kalau ada Pak Wil sendiri untuk Kota Padang itu apa sih rencana program-programnya itu apa saja oleh Pak Wil gitu? Ya, baik. Terima kasih Malin sebelumnya. Sapu lah dulu. Pemirsa Padang TV dalam acara Malam Bagurau ini ya. Bagurau. Jadi malam bagurau ku memang bagarah-garah mah Pak Wil. Bagarah-garah. Tapi masuk. Masuk ya. Bukan malam bandian-dian yang. Hah? Ya, Bukan bandian Malam dia, Bagurau. tapi malam bagara-gara jo bandian dia yang. Itu cik Malin tadi. Iya itu cuy niang. Kayak itu cik Malin tadi bandian dia cik Malin. Ini itu lah cuy niang lah. Tak ada boleh larang dunia Ini ini. malam bagurau kok nak malam balag. Wakil. Oh, Ya baik ini yang Malin ya. Mungkin Sapujo Ketua DPD Papri Sumatera Barat Bapak Datuk Sindaruhan. Selanjutnya juga ada adinda kita Muhammad Tito ya, lawyer kondang Sumatera Barat ya beliau ini bergabung di Papri. Alhamdulillah. Baik, mungkin sedikit kita sampaikan bahwasanya kami di DPC Papri Kota Padang semenjak 1 tahun terakhir yang kalau tidak salah itu sekitar tanggal 26 Oktober 2021 dilantik di rumah dinas Pak Wali Kota atas perintah dari DPD Papri Sumbar untuk menyegerakan. Nah, kita diamanahkan menjadi ketua di sana. Kebetulan
Di sebelah kita beliau ini Uniang yang juga presenter ini merupakan juga wakil kita Pak di Wil. urusan DPC Papri Di Kota samping Padang. Pak Wilko namanya Zafniarti alias Ijaf. Mbak kecek tadi kalau nya bambuk Bapak Iwil, kalau mbok Uniang Jafni mau panggil beliau. Kalau nyoba Bapak Iwil, imbaunya Ijaf. Ba imbo ketek-ketek Iya, emang kita kete. Mau dulu mah. Iya. Jadilah setahun lah kita jalan jo Uniang Ijaf ko ada jo beko sekretaris kita Pak Agus namanya. Pak Igus gitu. Ya kami di DPC seperti itu aja. Betul, Pak. Kita tidak kaku dengan organisasi. Kita membuka untuk segala kritik saran membangun. Kemudian baguraunya pun tidak lo boleh hilang dok. Tetap harus ada. Ya, Itu tapi bawa kesanahnya gitu. bawa bala bagurau. Ya. Ya, tapi Pak Wil, Ya. kalau Uniang ko ada nama ketek waktu zaman artisnya pakai sagita, kan ada nama Zafni Sagita. Zafni Sagita dari mana? Aku baru tahu mau baru. Sagita, aku datang dari mana Sagita aku. Kok kan jadi pameo baru dan bawa Iya. Baru muncul ya. Kita ya. Baru muncul ya. Harusnya panggilannya nak Uniang no, Sagi. Yang tahu mau anggota Pak Priambo doaan Sagita. Sagita. Berarti Zafni Sagita aja Zafni dulu nama Sagita beliau. dulu Iya, waktu Pak Wil. masih bersama band Lima Nada pimpinan Yan Junit itu dia gina mau Yan Junit tuh. Iya, Ada iya, kan iya. nama Zafni Caniago. Iya, iya. Nah katanya Batangka sama Zalmon, kata Zalmon Zafni Caniago, kata Yan Junit ambo magih namo kalau pai je Lima Nada namanya Zafni Sagita. Zafni. Kalau tuh, pai ya. je Zalmon Ada pameo namanya baru gitu. Zafni. Masuk sesuatu ya. Kini baru bau niang. Ya. Tapi nak mau Sagita, mau Zafni, mau Ijaf terserah lah. Sarah. Nah penting ini kok Uniang kini kok kalau jadi orang kok. Jadi ya. Kalau jadi orang. Dulu waktu Sagita tuh dulu jadi orang dah baru mulai artis Uniang. Oh. Jadi Dan kecil dulu Pak tuh- Edi, Uniang waktu kenalnya di situ waktu tuh Uniang masih pakai rok pendek-pendek waktu itu. Yo, pakai stocking. Baju KTB. Nah, makanya nama Sagita kalau gini Uniang lah. Kira-kira kalau kita searching di YouTube masih ada enggak video beliau tahun ini gitu. Kemarin itu kan waktu itu nampak Apa tuh? Uniang kok tampil. Cara lenggo Uniang tuh ciri khas mana? Kalau Uniang kan baju ke muka tuh. Sepatu Inilah. tinggi. Zafni Sagita. Hey. Basio ya. Cantik, Mas Yo. Ya. Kalau masih ada menyimpan videonya kita hargai nanti. Kita tampilkan ya. Iya. Sebenarnya Tayangkan. dipajang tuh. Iya. Inilah Uniang Zafni di tahun Iswa. Iya, iya. Itulah sejarah tuh. nih. Sejarah tuh. Masih Anak sesuatu. itu dong kembali ke laptop. Iya. Iya. Bapak Sesuai yang tadi. temanya malam Guru. Sesuai tema. Baiklah setahun dalam perjalanan itu Papri, ya, kemudian kalau kita Uniang kok kalau tiba di rumah gadang. Tampe batanyo kami bundok tiba di Masuk Pak Wilko Uniang kok gadang itu. rumah gadang tampe bata duanya Uniang kok. Ambo di daulat sebagai ketua tamu nama beliau turan tua jo bagi kami. Tunggu dulu. Organisasi kok. Tadi Karena memang usianya memang tua pada kami yang ada gitu. Jadi Tidak dek pakai kata tadu aku Niang. Apa kau Niang kau payung Niang? acok Bapak Yuang. Iya. Kalau hujan, Oh jadi Uniang kalau hari hujan Uniang tukang payung gitu. Kang Pak Yuang. Banyak masuk ke Uniang tuh onde-onde payung ya pulo, Ih. balai badai ya pulo. Banyak, malin kalau bertanya galih uniang. Entah lah malin. Nak mengalih uniang. Ada di galian ya? Ada. Sabalik ya. Agak tati mengecek. Iya. Aduh sekretarisnya sih kok. Iya, iya. Jadi pada tadi Uniang ko kami ko di dalam organisasi ko ada sekitar 60 orang kurang lebih ya yang dalam organisasi Papri Kota Padang. Di mana namanya seniman, kita punya cara pandang dan cara pikir masing-masing. Kadangkala dengan usia yang antara parubaya aja tua ko, emosional ko masih ada. Iya. Uniang ko lah menjadi penyejuknya. Masya Allah. Penyeimbang Uniang. Pakai tua jan berang-berang pakai tua beko abi orang pakai tua ko padahal abi juga gitu kan kira-kira seperti itu. Abi. Nah Uniang ko penyeimbang. Jadi seorang wakil bisa menghitung Pak Wil rambut tadi betul. Bisa. Begitulah kami di organisasi Papri. Nah, itu. Tapi nanti jadi target tujuan insya Allah Tercapai. kita capai gitu loh. Uniang Zafni. Dan kita juga dibantu oleh setenaga muda yang energik gitu, sekretaris gitu. Wah, beko cogo. Pak Nah. Iguih namanya. Nah, Iguih. Nama beliau ngomong-ngomong Agus Mahendra. mengenai Sekretaris Pak Wil. Ya. Tapi ada memang Wak Calik sekretaris aku orangnya itu keras ya. Ya. Tapi keras ke arah kedisiplin loh.
Ya, itu Karena yang- kalau ndak disiplin modeko mungkin anggota mungkin nak lama WE sih gitu. Iya benar. Kan kepala semua hitamnya, rambut semua colak, rambut bayuna jual. Tapi kok kecolak tu di mana kah ketemu nanti tidak? Tidak ada kecolak kepala yang masih itu rambut semua hitamnya gitu. Iya. Tapi tentu perangnya kau beda-beda. Tapi seorang sekretaris ada risiko kau untuk kadang nyembagi panduan, memberikan nasihat. Ya itu idealnya dalam sebuah organisasi kalau kita turunkan kepada tupoksi masing-masing lini ya. Sekretaris itu perannya begitu. Untuk bagaimana kemudian pengadministrasian surat menyurat, kemudian penata kelola organisasi itu secara kelembagaan itu tugas. Tapi kadangkala kita dalam organisasi ini banyak juga yang katakanlah mohon maaf kalau boleh saya kutip perkataan baru bergabung, tetapi kalau bahasa awaknya kadang-kadang nyolah cadiak lo pada orang yang kemudian ketika didisiplinkan tidak terima akan hal itu gitu. Tapi saya yakin dan percaya tujuan dari sekretaris ini adalah untuk bagaimana kemudian menatanya menjadi sebuah hal yang baik secara bersama. Tidak ada itu, saya yakin percaya itu. Nah barangkali itu juga berlaku buat barangkali ada organisasi kita kan Papri ini sampai pusat. Ada ADRT kita yang harus kita jaga harus sesuai kita, aturan yang itu berlaku. barangkali Pak Sek ini di samping tugasnya dengan biro hukumnya nanti dia juga harus berjalan dalam rule-nya gitu loh. Bagaimana kemudian si anggota dalam tupoksinya kemudian menjaga marwah organisasi dan juga mendisiplinkan diri, ya itu barangkali. Memang kalau untuk mencapai suatu kemajuan kan harus disiplin diri dulu. Iya. Tapi mungkin ada anggota mungkin yang tidak disiplin, mungkin karena merasa hati bunyi tu yang Apa tadi tu? hati yang dari itu Merasa tak disiplin. merasa nak disiplin gitu, kena mandar dia yang gitu, dinasihati nak nama padahal kan tujuan untuk kebaikan. Ya. Contoh malam kau, uniang maling sudah pakai baju merah, uniang pakai baju merah hati misalnya. Enggak, ini merah Mamalin. Uniang maling suruh maling pakai baju kuning, uniang pakai baju merah. Malin dan Mada. Kerja yang kecen merah Malin pakai lo kunyang guys. Kok merah kuning, kok merah aku. Kecil mata Malin tu malam lempat dia apa kunang-kunang. Iya. Nah, merah je nak kunyang sama saja Malin. Kalau bahasa kumbua sirah. Sirah kalau bahasa Solo dah apa ada tu iko sirah mana namu iko. Malin dah pakai kunyang lo pakai kunyang. Ni kau bongi tak kau nak bongi ni nak nama patuh ni itu. Oke cek Pak Sekretaris Uniang. Malin, kalau lah aduan naiku, ndak dipakai juga naiku lah. Itu kecil sekretaris tadi. Batu tu Malin. Batu tu? Batu. Ya. Awak kan pelangi gitu. Kalau besok Malin boleh tapi ketika bahari ni boleh lagu pelangi tengah baju Malin. Jadi batu merah sekretaris tu ngecek tu. batu. Jadi kau baju kau hitam, Iya. kau sirah tu. Ayo. Sebenarnya you terasa Malin ni. Di bawah tiba ya. Tadi pakai je kan. Terus di samping Pak Sek awak tu ada seorang ibu cantik tu. Iyo. Ada. Tu sanaknya Safni Sagita. Iyo. Dan di sebelah kiri Uniang tu ada ibu-ibu cantik lo tu. Iya. Di sebelah kiri Uniang. Itu papan yang Di depan. di depan. Salah Uniang. Ada ibu Eti Moza. Seorang apa tu? Dia Sekomalin kau Eti Nurhayati. Oh tidak, Eti Nurhayati tidak bisa datang. Seorang tukang buat kuliner. Dia itu sampai ke luar negeri. Tukang hati ni ban kuliner. Iya, buat makan-makan yang lemak-lemak ni. Sampai ke luar negeri. Niang. Laku. Kalau nyu mengalih kuliner, kalau nak dibawa kemari nak tahu boleh dia. Harus tadi dibawanya kat 5 bungkus, cik, 2 3 ampek. Oh Cik, iya. malin dapet, peratuk dapet, titu dapet. Contoh kali dapet. Contoh kali semua. Nama 5 kok, Pak Sek nak usah dia lagi lah. Oh promosi nak. Iya. Iya. Harusnya dibawa tadi nak Raki Mauza. Ondeh Moza. Iya, lupa. Nah, bentuk tujuh je Bu El, tukang suntik urang. Tunggu niang. Tukang suntik uliang. Iya. Jadi suntik kau apa niang? Orang damam. Oh, Kan Bu El tu kan seorang bidan. Magi ube orang damam disuntik. Dia orang Bidan suntik. kau banyak lumayan niang. Hah? Bidan beranak Dah dukun bidan. baranak doh. Bidan.
Bidan kau apa kau Niang? Iya bidan lah. Ini balik tanya bidan kau aja Kan Niang. rajo di rumah sakit. Tukang mengaluan anak kau itu. Yo. Anak terpancar begini dikeluarkan gitu. Ayo. Bisa. Jadi ada yang hadir malam kini ko, ada Ibu Bidan, ada apa namanya? Bu Muza ya. Bu Muza sih. Ada Muza, ada tukang rakit Muza. Dan Sebana. ada pula Mama Unyang dari apa? Dari Tangerang. Hadir lo. Lengkuk Kanuk, Pak Cik Unyang lengkap. Ada dari Malaysia, ada Mak Cik dari Malaysia. Niang. Ada Bu Malin lah cok ke Malaysia nak ada nama ditungi cik Niang. Malaysia nak Iya, ada. iya, Mamang Malaysia ngomongnya seperti Mesti selok belaka, tak ada gini. Besok kami ke Malaysia ya. Ke Tak ada pakai Singapura. shirt selalu Niang. Singapura. Undang kadang pakai labin apa ni telek. Alah balik lihat. Balik lihat. Situ lihat Kembali ke laptop. ke laptop. Jom bantu itu mah Pak Iya, Wil. betul. Kalau enggak sesuai. Jadi Pak Wil, Ya. selama Pak Wil jadi ketua Papri Kota Padang, Ya. rasa perasaan hati Pak Wil kini ke sebagai ketua. Kau pertanyaan Sona kalau tanya, wah, pun bisa dijawab langsung. Tapi bahala. Sebenarnya yang biar menjawab itu kan langsung ke ketua wakil pun bisa menjawab sebenarnya. Iya. Tapi karena beliau hari ini adalah presenter, tepat semua jawab. So dijawab. Ya baik, jadi bagaimana kemudian mengorganisasikan seniman dalam sebuah kelembagaan itu memang rada-rada gimana gitu ya kan, sedap-sedap ngeri kadang-kadang. Ya kenapa saya katakan begitu? Karena kalau hierarkinya, kalau dalam kata seniman itu harusnya kita kan enjoy nih. Kita kalau seorang pencipta lagu dalam menciptakan lagu dia katakanlah berhayal kemudian menciptakan sebuah tulisan karya-karya indah gitu kan. Dan di sisi lain perilaku juga jadi permasalahan. Ya itu yang perlu. Betul. Karena ada beberapa yang sampaikan, saya dengar tadi Pak Datuk menyampaikan. Ada beberapa tantangan kita musisi ini dalam beberapa tahun ke depan ini akan harus kita hadapi bersama. Di antaranya adalah bagaimana kemudian seniman kita juga di samping membuat karya seni itu beretika juga gitu. Iyalah. Ya, nah itu yang perlu kita sebagai kontrol sosialnya, kita sebagai kelembagaan itu fungsinya barangkali mengarah ke situ Niang. Karena juga Mengarahkan saya ya. pernah pertanyakan dalam seminarnya juga, yang akan dilombakan misal lagu Minang atau lagu berbahasa Minang. Kadangkala ketika lagu itu lagunya katakanlah berbahasa Minang tapi dikemas dalam konten musik yang berbeda dari Minang kebiasaannya, barangkali ada norma atau budaya kita yang terlanggar oleh itu. Nah itu kontrol kita perlu di sana. Nah kita di kelembagaan tugas kita adalah untuk bagaimana kemudian mengayomi seni-seniman yang ada di Kota Padang. Kita khusus Padang nih yang. Ya. Nah dalam kelembagaannya dan kemudian masuk juga kepada bagaimana kita nantinya program-program kita ke depan bersama Papri untuk menciptakan generasi muda dalam yang peduli seni dan budaya, dan kemudian itu harus kita angkat ke permukaan potensi itu melalui organisasi ini. Barangkali itulah perintah dari DPD Papri melalui DPP itu. Betul Ya, kita sekali. dibantu betul itu. Luar biasa. Tepuk tangan lah dulu untuk Pak Ketua awak Ya. DPC Papri. Dan lagi pula beko awak tanya lo stek lelo tentang hak cipta tadi ada stek Pak Wil. Ya. Nanti masih apa di Unyang. Niang, kalau Patang kan ada 10 cipta lagu Minang Patang ya lah lah dapat penghargaan ya. Apakah 10 lagu itu lah terdaftar di hak ciptanya atau itu? Untuk informasi itu belum kita dapat apakah sudah didaftarkan atau belum. Kalau dapat hal-hal lagu kemarin yang 10 itu disarankan lah lebih baik diciptakan. Nanti kan itu kan sudah direkam, sudah ditampilkan. Nanti yang rugi nanti pencipta lagi nanti itu Pak. Yang. Oh gitu. Ya kalau dapat lebih bagus didaftarkan nanti di Kemenkumham. Oh lagu-lagu Ya, itu lagu-lagu. bisa. Ya. Itu lagu-lagunya lagu-lagu baru saja Ya. itu Bang. Bisa juga nanti kita lewat Papri ya Pak Ketua. Jadi lewat Papri juga bisa langsung daftar nantinya. Kan lebih ada kemudahan karena kita ada kerjasama dengan Kemenkumham di Sumatera Barat. Tanya nih Pak Tito. Nah kalau sebagai orang yang mencipta lagu, contohnya lagu yang kepatang 10 lagu itu kan lah, itu yang lah yang terbaik ini nak, yang juaranya, itu lagunya tuh terangnya lama. Dan itulah di laguan de orang lain. Atau bah kira-kira tuh Pak Tito. Kalau dari sisi kita kan pentingkan pendaftaran, tapi kalau hak kita yang menciptakan ditampilkan di televisi
Bagaimanapun itu belum boleh lah untuk ditampilkan atau dinyanyikan tanpa seizin dari siapa pencipta dan siapa penyanyi awalnya. Itu tergantung dulu. Oh, harus minta izin Wak dulu. Iya, harus minta izin dulu lah. Karena namanya pencipta lagu kadang-kadang di situ nyolah. Betul kata ketua tadi, Pak Ketua, bahasanya jangan nyipta lagu sampai tengah malam, sampai nggak tidur. Sudah tuh lagu booming yang penciptanya berapa dulu? Bahasa seloroh kita dibayar 300.000 udah. Lagu booming. Gitu. Oh, jale ada malin tuh. Jale Kah itu. kan kena kamali kecil itu kakak unyang. Jadi kalau lagu onde unyang tuh jangan ni kecil unyang punya malin bertemu nambue gitu. Oh, Kan lama nanyang. Hah? Lama kan? Onde itu lama dunia. lama iya ya. Yang. Nah, Kok banyak artis ketampil macam lihat. ayo. Nah, itu dah. Kalau tadi Pak Wil lah lagu. Ketua Pak Datuk lah DPD lah, lagu. Ketua DPC lah. Nah, Pak Tito lah 10 lagu tadi. betul lah lagu lo. Awak lah, lo nak niang. Itu lagunya lah itu loh mak. Alah keceng itu ketua ambu nak artis tuh ketua nak penyanyi ni. Nak apa masuk Ambo tukang hukum lagu. Jadi kalau salah-salah malin buat lagu, salah-salah malin menciptakan lagu, Ada semacam aturan ya dalam DPD di Papri ini. Yang tidak mutlak seorang pengurus itu pandai menyanyi. Gitu. iya, Dalam aturan ADRT itu kan pemerhati musik. pemerhati. Boleh. Iya. Boleh. Ya boleh masuk dalam pengurusan. Sehingga ini merupakan suatu pengembangan ya daripada hasil kongres dulu. Jadi barangkali dengan adanya hal-hal demikian tentu akan lebih luas kita. Itu makanya saya ambil rekan-rekan dari pengacara ya untuk menjadi biro hukum untuk mengayomi dan membantu bagaimana seniman-seniman ini supaya terjadi kasus nanti bisa menjadi tempat curahan, tempat bertanya awak. Langkah-langkah kami di kuasa persoalannya. Betul. Nah, ini ke depan akan banyak tantangan tentang masalah hak cipta ini. Jadi makanya perlu kita orang-orang lawyer yang muda, energik yang perlu kita masukkan dalam pengurus. Di Padang juga begitu. Saya minta sama Pak Wil Ketua, tolong pilih untuk di biro hukum itu betul-betul yang tahu tentang masalah hukum. Iya, artinya nih yang itu susah senang kita sama-sama gitu. Iya. Misalnya unyang sakit gini, sanang unyang sama malin, tiba sakit malin unyang mailang, tak boleh tu. Tu ndak sapo Kok mailang bana unyang, tu nak sama utang piutang unyang lunasi malin dulu. tu nak sak nasib tak penangguangan. kemudian apa nih yang insya Allah ya kita telah mengadakan semacam MOU dengan Menkumham melalui Pak Tito ini. Jadi sehingga betul-betul nanti Menkumham pun malahan meminta beberapa waktu lalu malahan diundang Papri ya, anggota Papri untuk dapat hadir dalam suatu kegiatan beliau. Katakanlah masalah tentang hak cipta kan namanya, tentang bagaimana langkah hukum. Malahan seluruh anggota Papri hadir waktu itu. Malahan gratis dilaksanakan oleh Menkumham. Juga pariwisata juga demikian. Kemarin juga dibantu kawan-kawan untuk ciptaannya pemerintah yang bayarkan. Kena tak tahu loh niang. Hampir 3,000 iya. Lagu. Nah, kita coba melangkah kepada dinas pariwisata, tolonglah bantu kawan-kawan seniman. Tidak sadunya punya PT. Alhamdulillah lah dibantu dinas pariwisata. Nah, itu nih yang. Jadi Malin, tunggu dulu. Ada lalu. Iya mas malin tu. Oh iya. Unyang jadi boleh jadi cerita lah. Tema kayu unyang. Nah itu unyang ada lewatnya. Nah, halo Dun sana yang ada di rumah, kita cegok dulu nah lewat bariku iko. Yang kau tetap di acara Malam Bagurau. Bagurau kita malam ko. Mari Pak. Mari. Iya, suka warna air. Wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, kasih nasi makan. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mendekati Al-Quran berarti kita mendekati kebaikan yang berlimpah dari Allah. Dengan kebaikan itu kita akan lebih tenang, jauh dari gelisah, lebih dekat dengan petunjuk, lebih dekat dengan yang Maha Pemberi petunjuk. Anak-anakku, siswa-siswi tingkat SD dan SMP Kabupaten Pasaman, ayo ikuti lomba cerdas Quran Kabupaten Pasaman tahun 2022. Bersama Al-Quran, mari kita ciptakan generasi Pasaman yang berakhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Kaliliang Kampuang setiap Selasa pukul 21 sampai 21.30 hanya di Padang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba masuk ke dapur rekaman dengan menawarkan diri gitu kan. Kamu nih kasih kau becak? Enggak, Jobentor. Oh, Joben. Balik lihat di sana dalam kucinan Minang. Putar lagu Cie Udah. Ayolah di sana. Jika direntang nama panjang elok dipunta naknya singkit. Kucinan Minang putar lagu Cie Udah. Kita tidak melarang hak untuk berkreasi. Tersebut tidak punya tempat lagi, tidak punya sarana lagi untuk berjualan. Honorer ini jumlahnya 400.000 lebih kawan-kawan. Kebijakan ini tidak ada jaminan bahwasanya guru honorer akan sejahtera. Kontroversi, kritisi sebuah kebijakan, perdebatan ilmiah antar agen perubahan bangsa, semua terangkum dalam program Mimbar Mahasiswa, mengupas realitas. Setiap hari Kamis pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Perubahan ini kalau sesuai agama kan bermanfaat bagi orang banyak. 17, oh berarti lama juga nunggu ya? 5 bulanan ya? Karena nunggu semua valuables, intangibles itu sangat nilainya sangat tinggi. Tadi punya online shop yang bergerak di bidangnya. Berarti Papa jarang pulang ini? Beragam informasi aktual, menarik, dan terkini. Rangkaian peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari di Sumatera Barat. Semua kami sajikan spesial di waktu pagi, sore, dan malam Anda. Pastikan Anda tidak melewatkan Detak Pagi, Detak Sore, dan Detak Sumbar.
den mande berpisah jauh tak bayang kampung Pitua Minang baru den jale berpisah jauh rindu mandayo oi mande kanduang pinta jo pinto tolong doakan tak jajah juo rumah nan gadang di ranah Minang Santanori sau pautan hati mande sampaikan pesan cinta dan pandang ombak baguluang lielah awan nan darah patang di sinan dan membayang tolong mande sampaikan nantikan denang musim kadang datang berpisah jauh tak bayang kampung Pitua Minang baru den jale takana untuk rindu mandayo pinto tolong doakan tak jajah juo rumah nan gadang di ranah Minang Santanori sau pautan hati mande sampaikan pesan cinta dan pandang ombak baguluang lielah awan nan darah patang di sinan dan membayang tolong mande sampaikan nantikan denang musim kadang datang Mandayu-dayu suara aku ya. Iya bitulah. Tengok lah malin si kau. Agus. Ilin. Agus. Sejak bila aku pandai balagu kau tak. Unia bertanya malah iri sih dek malin kau. Matunyang baraya. Menangi dia lagu tadi. Menangi unyang. Baper unyang. Kalau lagu-lagu manda tu buat. Manda dia kan ada ada le. Niang. Kakak-kakaknya. Enggak. Malin kan tak kayak itu. Gue. Oh iyo niang. Mau olah vokal nanti kayak itu syahdu bana tu aku balagu. Oh Allah alhamdulillah. Jadi. Oi ma
Ande kandu abah tuh ku lenggek-lenggek suara aku itu gue. Itu sabana dari sanubari kaluanya tuh yang iya. Coba Malin. Kalau Malin tuh biasanya nyu bisa majuin lagu tuh karena nyu pernah melawan orang tua dulu gitu. Oh. Pernah melawan. Bako tahu anak dukun, Pak. Ya, anak dukun dia kan. Oi mande kanduang gitu. Kalau tadi Unia mau tanya, cara maulah vokal dari seorang Agus Mahendra. Tanya kemarin. Unia pernah membuat olahan kue. Ahmad itu cara yang diolah dulu, daging gulai, daging saka, diulek-ulek gitu. Dampehan. Diulek liat. Diulek-ulek. Sudah mau membuat martabak Mesir betul. Kok parui sepenganannya. Nah itu dong yang. Kau di sana ada makin Islam mencari acara malam kau. Artinya cak tamu suruh duduk loh. Duduk. Labu lihat duduk hari keranya ya. Iya. Di mana duduk? Tadi duduk. Oh, ketuamu harus duduk di samping ketua. Iya. Malam Bapak Tito, Bapak Ketua. Kayaknya tak balik. Nah, aku pakai baju kebesaran loh. Itu yo. Papri. Sawarnanya nih yang di samping Pak Wilman tuh Unyang, di samping Unyang baru Agus. Unyang presenter. Presenter Unyang. Oh, di sana rupa Unyang malam kau jadi presenter. Ambo Ibir gini, Jubir. Ya. Bibir. Yo itu ya yang tadi tuh. Oh, betul kah? Iya. Malam Pak Agus Mahendra. Malam Malintiri. Sana kalau mencelik seorang Agus Mahendra aku Raso mancaliak sih ya. Raso mancaliak. Suaro itu didanga ada dicaliak doh. Hah? Suaro didanga pakai telingo nak dicaliak doh. Oh itu. Iya. Salah ya? Salah. Ulang lihat. Nah di sana Wak kalau mandanga mancaliak seorang Agus Mahendra ko kadang dalam balagu penuh dengan teknik-teknik yang ya, karena dia adalah seorang juri juga di Sumatera Barat. Karena kalau seorang juri kalau berlagu tidak dengan penuh penghayatan, ada teknik bernyanyi, itu bukanlah seorang juri. Dengar itu, wakil saya bicara. Ini macam puisi itu kan yang. Begitu. Aku. Itu tadi yang macam. Iya. Nah, itu teknik. Tapi nih yang. Tio Agus Mahendra manjuri, Malin tapi nak masuk final kali. jadi kalau Agus Mahendra jadi juri, Malin tak masuk dah. Masuk final. Masuk final Malin tuh. Itu jadi catatan mana? Padahal Malin lah acok menyijo gitu. Ala boleh di cewek. Nggak masuk. Alun. Kalau Agus Mahendra jadi tidak dapat di kicok doh, tidak dapat di pengapangan doh. Nyok harus konsekuen. Dan acok menang tuh yang namanya ada Agus belakangnya. Kemalin ke batu. Jadi. Nah, aku sebenarnya akan mengarah ini. Iya. Tapi acara kan malam bagurau. Iya. Nah, kalau malam bagurau bantu itu bakal masuk kan malam kadang-kadang wah sudah bagarah kan nih yang tahu-tahu juga pulang yo ngajak makan nasi goreng. Salah itu makanan tuh royalti nak. Tuh Malin palai kan tadi Unyang gila maulah makanan sebadi kola apa Unyang mengecek tadi itu. Iya, sama. Jadi dia ada Bu Bidan beko. Bu Bidan. Nah, ada uniti wak beko ada. Yang tukang kuliner kayak. Iya. Itu malam Bagus Mahendra. Iya. Bagus. Jangan payah tanya nak niang. Enggak. Nah, karena ke ada sekretaris ada wakil, ancak Malin mau tanya dulu nak. Bagus. Malin mencari seorang Agus Mahendra aku tambah lama semakin banyak bergabung sama organisasi ya. Oh iya. Eksis di situ. Tapi mencari seorang Agus Mahendra itu banyak ada perubahan-perubahan ya. Sekarang tapi Malin selama Malin kenal seorang Agus Mahendra aku memang terkenal dengan seorang yang ambisiusnya tinggi, disiplin. Nah itu cara menegakkan itu tuh cara seorang Agus Mahendra tuh menegakkan disiplin ke teman-teman, ke anggotanya, walaupun ada tantangan ya. Tentu ada kerikil, tajam itu sih. Tajam kasih. Sampai kemari. Menusukkan sanubari. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita izin. Coba ulang lagi tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin. Sebelumnya dijawab dulu, sebelum dijawab dijelaskan dulu. Urutan pemanggilan itu sesuai dengan jabatan yang tertinggi. Kalau yang terakhir biasa jabatan yang tertinggi. Nah, tadi dari ketua Pak DPD, Bapak ketua DPC, sekretaris yang paling tinggi. Jadi terakhir Rimau. Ya. Mas, tukang hubungi. DPD mah. Tukang hubungi. Dah tiba si Eda yo. Nak tiba dah was juga. Mana baga apa? Iya sih. Anda cerdas. Ya, baiklah. Jadi pertanyaannya apa tadi tanyanya? Iyo, Ba tadi bilang. Apa pertanyaan tadi pada tua? Tadi masih tadi Malin nak. Ba cara suara Agus itu kan banyak tuh. Ada yang perangainya A, ada yang B, ada yang C. Yo. Karena Malin tahu seorang Agus itu seorangnya disiplinnya cukup tinggi. Disiplin cara mendaratkan kawan-kawan kau atau caranya Agus menyiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang modeko gitu maksudnya. Jujur sadonyo. Itu artinya kan berdasarkan mental ya. Mental adalah modal utama. Ambo orang biasa marah saya. Biasa mandiri dari ketek sampai gadang. Dan akhirnya apa pencapaian-pencapaian yang pernah Ambo raih dan itu menjadi pembelajaran diri Ambo. Ambo mendisiplinkan diri, dan Ambo ingin orang-orang yang Ambo peduli termasuk orang itu dusana kita dalam organisasi itu apalagi kita di sini organisasi sosial. Jadi tentu rasa peduli kita, solidaritas kita itu lebih tinggi tentunya. Dan ingin Ambo teman-teman yang Ambo peduli, jadi Ambo peduli dan terkoordinasi dan semuanya juga izin dari segenap pengurus kalau di sini tergabung dalam DPC Papri, apapun ide apapun yang mau kita lakukan tentu koordinasi dulu dengan ketua, dengan seizin ketua tentunya. Dan itu saja intinya, Ambo ingin yang terbaik untuk orang-orang yang Ambo peduli. Itu saja. Artinya mungkin kita sudah punya tugas masing-masing. Ya, jalani gitu. sesuai dengan tugas awak kan Ya. gitu. Ndak mau dunia sabni kadang dong. Makanya yang tuh. Paling suruh menjual donde nyongale palai pada. Karena sesuai yang isi paling sendat itu. Iya tuh Nyang. Yang mana kata jual aslinya? Uniang kini Palai pada batang itu. Ini mah ini masuk. Uniang kini sebagai wakil. Uniang wakil itu presenter nih. Presenternya. Kini. Bukannya Uniang. Kini ini anak wakil ketua kan. Ini bisa aja merangkap baju sirah. Bisa aja merangkap. Baju sirah. Iya. Kan pas 3 si 2 Pak Datuk hadapi Pak Wil, balik Uniang sama ni. Betul. Jadi apa nak ditanya ke Agus leh? Nak kata dia lah jale tu baca Agus Mahendra namanya, Agus Mahendra. Kok ada malin jale TikToknya yang ada di YouTube malin nak. Agus ni. Agus. Tak terang ada Agus. Hoi Agus. Iya. Memang Agus kok selalu jadi kambing hitam. Ya. Itu memanglah nasib menyandang nama Agus. Boleh ngecek kambing tapi jangan celek kamalin. Kambing hitam ngecek kamalin. Hitam baju. DPD loh. Iya Pak Ketua. Uniang tadi kini Uniang jadi presenter lah tanya Uniang. Tanya ke Agus. Nah, Gus, semenjak Agus jadi sekretaris Papri, kan awak aku Pak Ketua. Uniang apa Gus? Uniang wakil ketua. Wakil ketua. Sekarang ini Uniang sekarang jadi presenter, tidak boleh tanya wakil ketua dong. Tidak, kini tidak. Presenter. Nah, tukang di tanyo. Agus sebagai sekretaris, awak kan acok 3, acok balimo, acok batujuh bagaimana? Ba20 bagai. Sebentarnya. Jangan disabik 3 ni yang. 3 tu telah lain arti mana yang. 3 tu kalau Rikim tu beda nama yang. Aduh. 3 tahu tu ni 3 orang. Tak tahu ni anda? Tak. Pak tahu Pak. Banyak tu. Ini tak tahu ni yang dah. Lain. Apa ni yang? Tu kau lihat kata. Itu. Apa Pak? Nah, tuh Malin. Jadi sebagai seorang Agus Mahendra kini kau kan
seorang artis, Ya. seorang pemusik, dan mempunyai Pelatih vokal pun juga. pelatih vokal, dan MC terkenal lo kini nak. Jadi sabi MC nih. Apa tuh? Tahimpi kalau Mang Malin MC. Yo, Malin MC terkenal lo. Iya lo nak nih. Ndak apa dong ini tukang imbau saya lah. Tukang imbau. Ya. Aku itu tukang imbau. Iya, DPD kok. Iyo, DPD. Iyo lo mania. Aku MC DPD. MC bukan rapi yo. Tukang imbau. Iyo. Tukang imbau nih yang tukang imbau. Nah, jadi karajawa nan tukang imbau orang ko, mulai dari kini, nah awak taruh imbau orang di. Yo. Karena di situ puluh. Kalau ndak ada imbau orang nih yang berarti awak alah mati nih. Jadi main bau sampai mati. Ya mati. Kalau lah sakit ni mesti bau tu dia mati. Iya betul. Ikut buat nama kau ni memang hadirin dah yang berbahagia. Ni mati kau. Nah, jadi itulah Nalir. Kini ko bersama Pak Wilman, Pak Agus Mahendra, dan Oniang Zafni, dan Pak Tito, dan Pak Datuk. Malin dia lah. Malin dia loh. Tak ada. Ada Malin. Semuanya adalah Semalam Bersama Papri. Ikut judul kini kok pada tua semalam. Keluarga besar Papri. Keluarga besar Papri. Semalam Bersama Papri ku di acara malam bergurau kini kok. You awak bagalak-galak. Iyalah. Jadi galak-galak baca itu, galak-galak baca itu balagu. Malin bek kopi belakang. Ya. Ya. Kopi. Presenter. 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 Maaf. Iya maaf. Jadi presenter tak boleh ada suruh ada. Ketua DPD. Yo. Pengacara. Iya pengacara. Humas. Jadi ini yang itu makanya memang seperti kami cita-cita jo Ketua Padang. Memang dalam mengolah organisasi kau jangan terlalu serius. Yang terpenting adalah baah kita mencoba merancang program kegiatan yang betul-betul ada manfaatnya. Baik itu untuk anggota maupun masyarakat banyak. Sebab orang pun juga dah. Memang namanya kita ketua organisasi, kita nak mengaji sekolah. Kita sosial. Nah itu kadang-kadang kawan-kawan tidak hadir itu alurnya cari makan tu alur dah itu. Nah ini susah. Memang bagi cek kawan-kawan balik namanya kita api ko banyak orang ilu ke sini manusia. Tapi itulah yang kenyataannya demikian. Tapi kita coba mengayomi dan coba merangkul kawan-kawan sehingga betul-betul hendaknya memang di dalam sebuah organisasi itu kan pasti tidak temui kesempurnaan. Nah, pasti itu. Nah makanya itu secara bantuan apa tu si Agus Mahendra maupun ketua tadi memang kita coba bersama disiplin. Sehingga nanti persoalan-persoalan di tengah-tengah seniman itu kita pecahkan, kita solusi secara bersama-sama. Tentu kami selaku DPD Papri Sumatera Barat, mari kita rangkul semua pihak, ya, baik itu pemerintah maupun di DPD sendiri maupun masyarakat, sehingga hendaknya Papri itu dapat tempat, tempat hendaknya di pemerintahan maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada artinya organisasi itu tumbuh berkembang untuk kita semua. Awak tahu, maksudnya masih banyak kelemahan ya yang kita temui di lapangan, baik itu tentang masalah honor, honor pemain organ bagaimana salah. Kemudian namanya nyanyi sampai tengah malam, kemudian ada perlu etika dalam hal pakaian, hampir kita pikir ini banyak aspek ya. Nah itu makanya secara step by step, coba awak kita cuba melangkah ke arah itu. Awak jangan hilang lo adik budaya Minang dah awak. Betul. Iya. Itu dia pada tua. Awak pesan juga nak pada tua kepada adik-adik generasi awak yang baru-baru tumbuh jadi seorang artis ke. Itu kadape itu you menjaga kesopanan. Itu paradigmanya. Sopan dan lagi pula tata bicara-bicara itu hendaknya berkenan di hati orang banyak. Nah, sudah tu dan cek lagi pula pakaian tadi itu. Dia kok dapet awak
artis Minang tuh jangan berpakaian tuh tak senonoh sena Iya. babalah kamaria tuh sudah Nampak tuh parui itu pun tidak budaya Minang itu. Iyo, Iya, ini yang dia itu tuh ni mama ado, Itu. iko orang Sumando ado. Jadi rasanya gampang awak macam ni. Awak kan artis lo sejak kene ko. Yo. Tapi nak boleh dak awak tak kah itu. Dia nak sama dia tu yo. Dia kecik abak lai budih kau balagu, tapi kau nak boleh tak kah itu doh. Tu mangkonyo alhamdulillah sampai kini bawa di tak kah iko saya pada tu. Lah disuruh. Tapi lancau ni macam itu Pak. Nak mani. Nah, iyo. Tu nanti Yo, kalau macam ni lo Pak Datuk kalau tangga jadi Pak Bunyang kau Pak Datuk lain lo bantu ni sama Pak Datuk. Tu foto nama Sorobok Jomalin Patang tu pakai romen dek tu nama Zafni Sagita tu baca tu itu tuh sangkek dulu lo. Saya suka. Kalau dulu tuh memang tapi Unyang nak mengakui nama Unyang ke Zafni Sagita tu. Zafni yang Sagita. bintang tamu tu Iko. Dan presenter yang ditanya-tanya, Iko yang ditanya. Ya. Jadi apa challenge barangkali begini. Kita kok kan kamu pernah baca itu kepada Pak Wali Kota, seorang Wali Kota ya. Pak Wali, iko anggota Papri ko tolonglah Pak Wali Pegunungan untuk program-program Pak Wali pun boleh ya. Anda Pak boleh sampailah. Dia punya corongnya boleh. Itu corong tu ketua. Pemimpin kita punya mic Pak Wali kan. Jadi kalau itu Wali, ko Pak Wali kan anggota, sang cik Wali itu juga kadang-kadang boleh itu. Jadi harapan kita mari kita tetap berkomitmen membantu pemerintah dan menyampaikan program-programnya sehingga betul-betul naknya terbantu dulu pemerintahan kepada Papri. Orang itu, bakal itu perlu. Iya, kalau dia malin tadi ada yang menitangkuk keciknya ketua tadi pada tu aku. Ambo sebenarnya nak memang menjual sosial senyo nak digajinya. Kalau malin tahu lihat. Kalau malin sambil berkumpul malin mengalih jo. Pertama malin bawa buat onde-onde di rumah. Sana rapik tu malin jualnya sibuk cek. Tunggu lu. Wah bisiak lu Nyang. Wah manggalih lu nyanyi, wah manggalih MC. Iyo mengalih lo. Malin ka mengalih lo lain lo galih. Kalau jangan terang adiknya MC nya. Kalau pada tu lain lo. Wah manggalih tukang imbau. Iyo tukang imbau pada tu tukang cipta. Kan MC nak. Iyo kalau apa itu lain lo galih. Ini masing-masing awak punya galih. Masalahnya kalau malin menang masalah honor agak tagak telinga Unyang. Patang lu selesai ni. Tapi enggak. Kalau sebagai anggota Papri, apapun kegiatan jangan kita pikirkan ini uang dulu Yang penting bawa berpartisipasi. Kalau seorang ini bukan merasa pun yang seorang melintiri kok artinya kita tidak pernah menanya kita dibayar berapa. Tidak. Kalau kita sebagai anggota Papri ataupun organisasi lain pun jangan utamakan aja dulu. Berikanlah yang terbaik dulu untuk tu santing malin tu. Iyo kah itu kalau batu itu jadi penampilan awak lah okey dan orang tu nak sagak-sagak lo memang malin mengecek benda itu tadi yang iyo, tapi honor petang tolong dibayar dulu. Malin kan tak kah itu nak gue. Iyo. Jadi mungkin yang iya. Tagak langsung ke TPC. Pak Ketua kita tadi ya. Jadi memang dalam hal itu memang sosialnya. Tapi kita bertanggung jawab untuk bagaimana kemudian seni dan budaya kok sama-sama dengan pemerintah untuk saling bersinergi. Jadi kalau seniman kok tidak jalan sendiri-sendiri, pemerintah pun cuek terhadap ini ya. Kalau kita sinergi, dahsyat luar biasa itu. Makanya tadi. Karena awak kok RI ya, Republik Indonesia. Di tengah zaman seperti sekarang nih yang gampang viral hancur gitu. Artinya apa? Ini kita harus menjaga ini ya, agar kemudian seniman kita jangan kemudian ketika booming dia lupa persiapan hari tuanya juga. Iya, itu kebanyakan. Banyak terjadi ya. Karena artis kita terlena di masa sukses sampai lupa kemudian di hari tuanya. Nah ini perlu kita juga apa? Kalau di kehidupan masyarakat itu ada BPJS atau apa segala macam yang kemudian ketika masyarakat itu sakit ada penjaminnya. Nah bagaimana pula nanti dengan seniman kita? Ketika di usia produktif beliau menghasilkan karya-karya, kemudian di usia tua itulah yang dikatakan tadi yang kita sambut kata Pak Ketua. Bagaimana kemudian hak kekayaan intelektual ini memang betul-betul dapat diaplikasikan itu. Karena kita di DPC Papri dan DPD itu salah satu tugas kita adalah menanggung jawabkan seni dan budaya ini berkembang sesuai dengan begitu nih ya. Nah artinya nih yang dan selagi awak kini kau masih kuat nih banyak menyimpan
Kayak Agus Menda, kayak Pak Wil, kayak Ketua DPD. Iya, Contoh Uniang Safni persiapannya lo banyak. Fotonya 10, ameh lah banyak. Alhamdulillah. Simpan sadue. Kalau datang orang menyambiti, ini nak aduh nyambiti deh. Malah cok kanai itu. Tapi yang Malin dan Unyang menyambung dari keterangan dari ketua tadi. Iya. Itu kemarin kita sudah menyampaikan sebuah apa namanya itu. Ini sebenarnya sasaran kepada anggota terutama, ya. Memang kalau dilihat dari kondisi mayoritas kita dari kepengurusan adalah seniman yang sudah tidak di usia produktif. Betul. Ya. Dan kita ada program pengembangan diri untuk seniman-seniman yang di usia-usia yang sudah tidak muda, namun tetap berkarya dalam tetap menghasilkan. Ya, seperti kita akan rencana kemarin kita akan menggerakkan Biro Pengembangan Diri dan Pendidikan ya Unyang. Kita akan membuat khusus untuk anggota Papri akan membuat kelas MC. Programnya nanti. Iya. Waktu dekat ya. Itu untuk pengembangan. Jangan takut Malin. Jangan takut Malin. Dan kita juga sudah koordinasi memakai gedung pemerintah kemarin yang baru diresmikan ya Pak ya. Tolong Ketua DPD tidak usah disahkan undang-undang itu. Terus ya. Itulah malam dia yang kau masih ada seorang artis lah nak tampilkan. Mungkin tambahan sekali lagi, kita berharap nanti kepada pencipta lagu, penyanyi, kalau berkaitan dengan lagu atau apa, kita siap nanti membantu dari DPD Papri Sumatera Barat nantinya. Apapun keluhan kita akan dengarkan, apapun permasalahan, apapun konsultasi nanti kita akan siap bersedia nantinya. Mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Malin. Iya Unyang kepala lagu aja pada tuh leh. Itu yang ditunggu dari tadi. Iyo. Hah? Coba mencoba, kapan goyang Pak Sado? Iya. Lagu penutup. Cikap mencikap. Itu dikecek Malin tadi ke? Iya. Tapi ada seorang lu yang tampil. Hah? Enggak, kabel tai bijak. Oh, kabel bijak Nadir. Iya. Apa lagu yang jawab pada tuanya? Iya, lagu bersama Cogok Mancogok. Jadi Sadonyo kabar goyang kok. Di penghujung kok. Aidan yang. Nah itu kan aku penutup acara, mungkin ada harapan yang bisa disampaikan Mbak Ketua DPD dan DPC mungkin dari DPD dulu, silakan Pak Datuk. Ya baik. Oke silakan dari DPC dulu. Kami dari DPC Papri Kota Padang mungkin melalui media ini juga perlu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya DPC Papri Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu ini merupakan organisasi sosial yang mewadahi potensi-potensi seni dan budaya juga dengan personal dan SDM-nya. Dan itu tentu kita perkenalkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan koordinasi dan melalui DPD Papri Sumatera Barat kita dapat sinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga dan membangun seni budaya yang ada di Kota Padang. Oke, terima kasih Pak. Itu dari DPC, dari Ketua DPD, Pak Datuk. Baik, tentu kami dari DPD Papri Sumatera Barat tentu menyambung. Artinya kita berharap tentu ke depan DPD Papri ini, DPC ini akan terbentuk semuanya se-Sumatera Barat. Kita akan melangkah bagaimana kiranya semua DPC itu akan bermusyawarah nantinya. Ya, ada rapat kerja daerah namanya, sehingga dapatlah suatu kesimpulan apa saja yang kita laksanakan untuk Papri ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga banyak-banyak terima kasih nih kepada rekan-rekan Forkasmi, Ikasmi ya. Kemudian yang telah memberikan bantuan memorial maupun karang bunga pada waktu kegiatan kemarin, sehingga ada suatu kemeriahan kebersamaan kita antar seniman ini. So, kami berharap tentunya gitu. Papri, Ikasmi, Forkasmi kita semua sama seniman. Mari kita kerjasama dengan baik. Apapun persoalan-persoalan kita pecahkan secara bersama. Barangkali itu. Dan juga kami juga atas nama Ketua DPD Papri tentu mohon maaf kalau ada hal-hal tidak berkenan dalam pelaksanaan kegiatan kemarin. Tentu pastilah pasti ada hal-hal yang tersinggung kan ini tersentuh atau turun itu pasti akan ditemui. Tentu kami atas nama panitia dan DPD Papri Sumatera Barat tentu sekali lagi mengucapkan maaf kepada kita semua. Makanya itu yang baik. Nah tapi alhamdulillah acaranya luar biasa, sukses sekali untuk 10 lagu. Tadilah artinya lah disampaikan pesan dan kesan dari Ketua DPC dan DPD. Kini hari lalu ini yang Malin kepulang belum yang. Iya. Lah soalnya pagi Wiswa
malin kapai pula ke Solok Selatan. Kau nak tahan malin. Iya, kalau namu lah orang menumpangan awak orang cerita. Kami kabarang ke lo jo agui kada Mas Raya. Iya. Pilon yang pai. Bisa lagi. Tu malin aja dah. Hah? Tapi malin lah pai ke Solok Selatan. Jadi masing-masing jalan awak. yang. Nah di sana mah dah lah sampai puluh di ujung pejak acara di malam ke di malam bagurau. Tadinya awak dua salah kata nak niang ya. Kau ada semua di ladang mulai kita numpang mandi. Kalau nak ada semua numpang mandi niang. Iya. Di kalau lai umur si malin panjang, boleh bila-bilanya besok kita pas follow balik. Iya dia. Akhirnya malin tiri pamit. Dan Uniang Zafni pamit. Bahasa Ratu samalam jo keluarga Papri ya malam kini ke sana sampai di siko dulu bahasa kita di acara samalam bahasa mau Papri. Jangan kama-kama sana kita balik-balik dan kita akhiri lah nak. Akhiri nak balik yang. Nak balik lah dah. Pulang lah. Pulang lah ya. Nah, dari sana akhir kata malin tiri pamit. Dan Uniang Zafni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balagu baduo jo Pak Datuk sadonyo untuk dapat bagoyang. Cogok mancogok. Cogok mancogok. Mancogoklah dia dari jendela di balik tirai. Kalau kita tak bertemu pandang, cogoklah dia mukonan jani. Kalau kita tak bertemu pandang, cogoklah dia mukonan jani. Tingkah usah dibuat Anjinan lah buat kita Pak Are. Kok kena perang de orang jahe. Marilah kita pai barang ke. Coba itu kok sama namun di Baputa dan di Jamaica. Kita denai usaha ragu di mati bonyo kita nantikan. Cinta denai usaha ragu tiba-tiba kita nantikan. Tamu pandang tegokala dia mukonan jadi. Itulah laporan ditangguhkan. Pertama usah curang tak tahu. Lima kotibo udah jan bajaran. Taruh badan dek menantikan. Dek kotibo udah jan bajaran. Taruh badan dek menantikan. Baputa dan di Jamaica.